Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Nurbayan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Pasundan tahun 2022. Saat ini saya telah bersama rekan mengajar saya, Ibu Fenty Melinda SPD. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber atau informan pada tugas wawancara saya mengenai identifikasi penyebab masalah yang saya temui selama mengajar. Berikut saya ajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Bisa dimulai, Bu? Ya, baik, silahkan. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar yang menurun? Dan cara apa yang perlu dilakukan seorang guru supaya siswa kembali fokus dan semangat belajar? Bagaimana, Bu? Oh ya, baik. Makasih Pak Farid. Mengenai konsentrasi dalam belajar itu menurun. Itu sangat mengganggu dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya. Itu banyak faktor kenapa siswa itu konsentrasinya menurun. Salah satunya yakni adalah faktor cemas, ya, atau misalkan dari faktor lain juga bisa. Misalkan faktor mereka itu ternyata belum makan atau sedang memikirkan sesuatu, atau beliau anak-anak ini sedang stres atau sedang memikirkan sesuatu seperti itu. Dan tadi upaya untuk membuat konsentrasi siswa meningkat atau fokus kembali untuk belajar itu sebelum belajar kita harus benar-benar menyiapkan konsentrasi siswa itu sendiri. Yang pertama itu kita harus kesiapan untuk belajarnya. Jadi pengkondisiannya benar-benar dari awal. Baik pengkondisian bukan hanya otak saja, ada dari tubuhnya, ada dari rasa laparnya, ada dari segi kejiwaannya. Benar-benar sebelum belajar itu harus ditanyakan kesiapan belajar agar nanti selanjutnya konsentrasinya tidak menurun. Jadi di awal itu harus benar-benar disiapkan untuk belajarnya. Terus bagaimana di awal juga sebelum belajar itu menanamkan motivasi belajarnya. Jadi kadang-kadang siswa itu tidak tahu di kelas itu mau ngapain. Jadi harus ada tujuan yang akan dicapai atau targetnya dalam pembelajaran itu seperti apa. Dan kita juga harus pola belajarnya aktif. Ya. Jadi biar mereka itu aktif dalam bertanya, gitu, tidak diam saja. Jadi kalau di kelas kebanyakan diam, nantinya merekanya pikirannya kemana-mana seperti itu. Iya, Bu, baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua, ini kaitannya dengan model pembelajaran. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana cara Ibu memilih model pembelajaran supaya sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan? Ya, jadi model pembelajaran itu semuanya bagus. Iya. Ya, tidak ada yang model itu tidak bagus. Hanya kita disesuaikan saja. Memilih model pembelajaran itu harus sesuai dengan karakter serta kondisi intelektual dari peserta didik itu sendiri. Jadi bagaimana model itu dapat mendorong siswa untuk belajar dan menggunakan potensi yang dimiliki siswa, seperti itu. Jadi bagaimana menciptakan memilih modelnya itu sangat dipengaruhi kita mau ngapain nih, tujuan yang akan dicapai apa, materi yang akan diajarkan apa. Jadi kita sesuaikan dengan hal-hal tersebut. Ya, baik, Bu, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu kaitannya dengan higher order thinking skill. Ya. Pertanyaannya itu, upaya apa yang dilakukan guru atau ibu terkait siswa yang masih kesulitan menjawab soal dengan tipe HOTS ini, Bu? Ya, jadi karena sebenarnya tidak dibiasakan siswa itu untuk berlatih HOTS tersebut, high order thinking skill tersebut. Jadi ketika menjawab soal, ya mereka kaget. Jadi dalam pembelajaran pun harus kita latih siswa dalam HOTS tersebut. Bagaimana siswa itu mampu untuk menciptakan
mendukung keterampilan dalam kegiatan belajar, bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya tuh harus dari pembelajarannya, nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung mengerjakan soal, tapi siswa tersebut tidak dilatih bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Jadi dalam proses pembelajarannya pun diarahkan ke sana. Jadi ketika menjawab soal-soal HOTS itu sudah terbiasa. Ya, Ibu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Upaya apa yang harus dilakukan guru agar menyajikan pembelajaran inovatif? Ini kaitannya dengan media pembelajaran atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana? Ya, kalau pembelajaran inovatif yang sudah disampaikan oleh Pak Farid itu benar. Apalagi zaman sekarang kan eranya sudah era digital seperti itu. Jadi pemanfaatan media digital itu diperlukan oleh guru. Jadi guru itu harus yang berkompeten, memiliki kreativitas yang tinggi. Sekarang itu sudah ada bagaimana nanti penggunaan media dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan smartphone gitu kan. Para siswa sudah ada sekarang aplikasinya banyak gitu kan. Terus mengembangkan bahan ajar, bahkan gurunya juga bisa sekarang itu mengembangkan bahan ajar digital gitu kan, dengan menggunakan animasi-animasi digital sehingga menarik siswa untuk belajar lebih menyenangkan, lebih tertarik gitu. Bahkan sekarang di YouTube banyak, kita bisa langsung cari, langsung ada, lebih menarik daripada kita yang seperti ini nih ngobrol ceramah atau ini itu kan membosankan seperti itu. Ya, jadi dengan adanya pemanfaatan teknologi ini menjadi siswanya lebih antusias dalam belajar. Iya, betul. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya, jawabannya itu sangat bermanfaat untuk saya untuk kedepannya diterapkan di kegiatan pembelajaran di kelas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bukannya cuma 3? Banyak.